Anwar tuh bisa ngerasain yang kayak kalau misalnya masuk ke tempat yang memang ada something-nya gitu ya, langsung anget. Terus di punggung aku nih, punggung ini itu kayak ada yang niupnya tuh panas. Kan beda ya, biasanya kita masuk ke rumah orang ada penghuninya, rumahnya adem kan kayak ya udah gitu santai kan. Tapi kalau masuk ke tempat kayak gitu tuh ini panas banget. Terus kayak aku tuh langsung kayak berat gitu dan selalu ada yang ngeliatin, kayak ada sosok yang ngeliatin tapi aku nggak tahu itu yang ngeliatin yang mana sih gitu. Jadi baunya kita kok waspada aja gitu. Ini ada apa ya gitu. Sama ada aroma itu kayak aromanya itu aroma sungep ya, aroma ngap. Terus suka kayak bau-bau busuk. Ntar tiba-tiba habis bau busuk masa tiba-tiba bau pandan. Terus habis pandan lagi tiba-tiba bau kembang gitu. Berarti itu kan aneh ya. Kalau misalnya parfum jembreng kan itu ya udah pandan doang, melati doang. Ini enggak, ntar tiba-tiba masuk ini kok kayak bau busuk gitu, kayak bau kecoa gitu kan. Terus nanti beda situ kayak bau pandan. Kan kalau pandan kan kalau buat Anwar kan kayak maaf ya pas Anwar lagi nyelawat, pas juga kayak pandan iris-iris ya. Kok kayak di tempat orang meninggal gitu, hawa doang. Dan mudah-mudahan ya itu praduga Anwar doang gitu. Nah kebetulan banget jadi kakek aku nih ya, aku tuh sebenarnya bukan dukun sih ya. Jadi keluarga besar aku tuh ada dari mama aku, namanya itu ada Oyot. Oyot itu panggilan untuk orang Betawi ya, untuk nenek. Namanya Oyot Oweng. Oyot Oweng itu, beliau itu adalah dukun beranak. Dukun beranak zaman dulu kan suka pakai ini ya, pakai apa sesajen segala macam ya. Maksud percaya nggak percaya, maksud memang itu adalah ritual mereka gitu. Yang Anda harus hormatin juga gitu kan sebagai kepercayaannya. Dia dukun beranak. Terus dari kakek aku itu ada yang suka ngobatin orang sakit. Dan kebetulan kakek aku sendiri, yang kakek aku, jadi bapaknya papa aku, kakek aku ya, pas banget kakek aku, beliau ini juga yang suka nyembuhin orang sakit. Orang mau misalnya kena diguna-guna, ataupun kena santet, atau pengobatan yang nggak wajar ya, mungkin yang nggak umum gitu, itu beliau bisa ngobatin. Terus ada dari mama aku juga suka ngobatin orang sakit. Tapi khusus bayi, misalkan bayi kan suka kayak bayi baru lahir, suka ada yang nangis sendiri. Bayi baru lahir suka ada yang apa-apa gitu. Nah dia dipegang sama dia namanya Mak Nong. Nah beliau itu juga kayak gitu. Nah terus kalau kakek aku memang ya aku nggak tahu ya, maksudnya dulu pas Andro kecil sebelum meninggal Andro suka ngeliat kakek aku tuh suka melakukan ritual. Bukan ritual sih sebenarnya apa ya, bisa dibilang ritual ya ritual, tapi Andro juga nggak paham gitu ya. Suka yang kayak satu ruangan dia suka kayak baca-baca mantra, suka kayak gitu. Nah terus aku tuh pernah ngeliat kakek-kakek juga. Pokoknya banyak banget, ada beberapa pengalaman mistis yang Andro alamin pada saat aku tuh waktu itu ngeledekin kakek aku gitu. Jadi aku tuh kayak, kan namanya bocah kan, masih SMA. Terus aku bilang gini, lu ngapain sih kakek, musrik aja gitu. Nah terus besoknya aku tidur tuh aku inget banget. Lagi tidur itu kalau gak salah maghrib. Jadi menjelang maghrib Anwar tidur, kan gak boleh pamali ya. Orang ini maghrib harus sholat, beraktivitas gitu. Anwar tidur. Terus tiba-tiba pas Anwar bangun, ada kakek-kakek pakai baju, ya aku merinding. Ada kakek-kakek tuh pakai baju kayak baju kerajaan gitu loh, kayak pakai mahkota, tapi dia nggak pakai baju, cuman kain. Ada di kamar Anwar lagi begini. Terus aku langsung bangun gitu kan, bilang astagfirullahaladzim ya Allah. Terus aku cerita sama mama aku, kata mama aku cuma bilang kayak, kan udah dibilang pamali, kalau kata orang kita, kata orang Betawi, kalau misalnya maghrib lu masih tidur gitu. Jadi kayak ya, tapi balik lagi ke Anwarnya, aku cuma kayak jangan-jangan aku cuma berhalusinasi nih, ini cuma halusinasi doang, cuma kayak peringatan doang. Tapi tuh sering kayak misalnya kayak rep-repan, terus tiba-tiba Anwar nggak bisa tidur, suka kayak kepikiran apa gitu. Setelah Anwar mengalami hal itu, aku bilang gimana orang indigo ya bisa stres kali ya, maksudnya kayak lihat ini, perasaan ini, takut gitu. Kalau Anwar udah nggak mau, dan kalau ditakdirkan aku nggak mau sih kayak. Tapi pernah ada yang ngomong waktu itu, jadi aku pergi ke Bali. Ke Bali itu ada pemuka agamanya, tiba-tiba cuma megang Anwar gini doang, dia bilang, "Iya kamu jarang," kata gitu. Hah, kok dia bisa tahu? Dia ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba aku pergi ke Banten. Ada upacara adat juga tuh di Banten. Terus tiba-tiba ada pemangku agamanya gitu, orang pintar juga. Terus pegang aku gini. Dia ngomong bahasa Sunda kan kayak, "Gimana mah bisa," kata gitu. "Iga mana mah jarang," aku bilang. Kan akhirnya aku di dalam diri aku yang kayak enggak kayak gitu. Tapi emang kalau misalnya diruntutin banyak beberapa kejadian-kejadian yang Anwar tuh kayak bukan aku mempercayai diri aku bisa melihat ya. Tapi aku perasaan aku doang gitu. Apakah ini aku ketakutan yang memang aku penakut atau memang aku bisa melihat situasi kayak begitu gitu. Percaya nggak percaya
3 orang yang ngomong. Waktu itu ada orang Bogor yang memang mereka orang pintar. Terusnya di Bali dia bilang ada yang jagain kamu. Nenek-nenek katanya berkebaya kuning kata gitu. Minta doain aja. Jadi makanya setiap aku sholat aku selalu berdoa yang kayak buat siapapun yang ada di diri aku yang mengikuti atau yang ngejagain, ya aku kirim Al-Fatihah. Kadang aku juga suka ini loh, suka yang kayak ngebacain Al-Fatihah buat diri aku sendiri gitu kan. Kadang kita ngirim Al-Fatihah buat orang yang udah meninggal aja kan. Tapi aku kadang suka kayak ya Allah, aku kirim Al-Fatihah buat Anwar Sanjaya, suka kayak gitu. Biar Anwar jadi orang yang pemberani, udah kuat kayak gitu. Jadi lebih kayak lebih tenang aja sih gitu. Makanya aku selalu bukannya aku mempercayai tapi lebih kayak menghormati aja. Berarti memang segala satu halnya itu ya ada makhluk lain selain kita gitu. Tergantung kepercayaan dan tergantung dari pengalaman masing-masing. Karena kan banyak orang yang apa ya, yang dikasih kepercayaan buat ngelihat ya kan, dikasih kepercayaan buat yang melihat segala sesuatu yang belum terjadi atau ada dimensi lain kayak gitu sih. Ya jadi kan kemarin tuh kan aku punya konten, aku tuh bikin konten sama adik aku, bikin konten tuh bener-bener yang sebenarnya sih beli challenge ke diri sendiri kan, karena kan aku orangnya penakut banget, sumpah aku tuh penakut banget sama hal-hal kayak gitu. Aku nggak tahu takutnya itu memang karena bawaan diri aku atau memang takut karena sesuatu hal gitu kan. Nah terus ya udah adik aku bilang gimana kalau misalnya kita datang ke rumah kosong, dan itu udah 3 rumah kosong Anwar datengin. Yang pertama tuh rumah kosong yang katanya maaf ya, yang rumahnya itu dulunya bekas orang maaf diri gitu. Terus itu datangnya juga jam 11 malam, jam habis pulang kerja. Terus dan kebetulan kata dia gini, mau nggak dikontenin? Kata dia bilang nggak mau aku bilang kayak gitu. Kalau misalnya masuk doang ya udah. Terus tiba-tiba sama adik aku tuh di videoin, dia bilang nggak apa-apa buat konten aja kata gitu. Ya udah akhirnya aku masuk ke dalam kan. Nah dalamnya itu pas masuk tuh bener-bener takut banget. Padahal awalnya cuma kayak mau challenge sendiri biar Anda tuh jadi orang yang pemberani, nggak takut sama hal kayak gitu. Terus tiba-tiba masuk ke dalam, itu tempatnya bener-bener gelap banget. Bayangin aja tempatnya gelap. Terus banyak kayak pohon-pohon. Terus aku bismillahirrahmanirrahim kan kayak numpang Anwar mau masuk rumah kosong ini, mudah-mudahan nggak ganggu. Ya kalaupun memang ada ya udah biarin aja gitu kan. Terus akhirnya Anwar masuk ke dalam, baru masuk ruang tamunya aja terus tiba-tiba ada bunyi pintu gini ngek. Terus kata adik aku tuh kayak nguatin gitu kan. Dia juga takut, dia pegang tangan aku kencang banget. Terus dia bilang kayak gini, enggak itu mah angin, katanya angin. Dia bilang ya udah positif thinking kan, angin. Terus masuk, terus kita main ke atas tangga tuh. Jod, itu bener-bener dingin banget dan orang rasain kayak bau, maaf ya kayak bau, nggak tahu itu apa perasaan Anwar doang, kayak bau busuk. Gimana sih bau busuk tempat yang ngap gitu, yang kayak udah nggak ada angin, ventilasi gitu kan. Tapi di dalam tuh masih ada perabotan-perabotannya. Anda liatin kan gelap kan, pakai senter di HP kan. Itu masih aku liatin masih ada sopanya, terusnya itu masih ada kayak apa sih kayak emang gini hordeng-hordengnya. Terus Anwar masuk ke dalam, ke atas lagi. Suara itu cuman yang tadi pas masuk tiba-tiba pintu itu kan pintu yang kayak digeser-geser kan. Terus pas di atas gubrak, itu nggak tahu suara apa, gubrak aja. Tapi masa iya kucing sih, masa iya tikus sampai ngegubrak, tapi nggak tahu gubrak di mana. Dan itu bener-bener kaget banget. Aku langsung kayak aku meluk dia sama yang kayak ini gimana nih, kita harus turun harus pulang gitu. Lokasinya aku nggak bisa tahu karena kan kasian juga, takutnya kan karena di rumah itu ada bacaan mau dijual gitu. Jadi pas masuk ke situ, aku tuh langsung nanya, ada bapak-bapak. Aku bilang, Pak, aku pakai masker kan? Dia bilang, kamu pada mau ngapain? Pak, kita mau masuk ke dalam, boleh? Mau ngapain? Dia bilang, enggak kok, kita cuma mau bikin konten doang. Aku bilang gitu, buat di Reels. Aku bilang sama di TikTok, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia gini, tapi ini jangan dijelek-jelekin ya rumahnya ya. Terus aku bilang, enggak kok Pak, tenang aja. Tiba-tiba si bapaknya cerita sendiri, jangan pada ke situ. Soalnya di rumah tuh hampir 18 tahun, itu nggak laku. Aku bilang, oh ini rumah dijual. Aku bilang, iya soalnya emang kenapa? Awalnya dia kayak nggak cerita gitu kan, tiba-tiba cerita. Soalnya dulu ada pasangan suami istri nih, pasangan suami istri. Jadi si suami ini selingkuh. Dia kerja di BUMN. Dia selingkuh nih, ketahuan selingkuh. Nah istrinya, merasa disakitin. Terus ya udah dari pas meninggal sempat kayak bukan dimakamkan, kayak disemayamin di situ ya. Terus dibawalah ke Jawa, balikin ke rumah orang tuanya. Nah setelah itu dijual lah sama si suaminya. Sempat jatuh sama orang, katanya orang Batak, orang Medan beli. Terus tiba-tiba di tempatnya nggak enak hawanya, dijual lagi sama si orang Medan. Sampai sekarang tuh kagak laku, kurang lebih 18 tahun. Saya bilang, serius nih. Tadinya kan aku mau ini ya, mau kayak dibikinin cerita gitu kan. Cuman aku bilang kayak, gue nggak mau macam-macam deh Yang penting cuman kayak masuk aja. Dan terus adik aku akhirnya kayak nawarin lagi, ayo dong kita bikin lagi. Gue bilang, kan masalahnya kayak menantang ini gak sih, kayak menantang nyali gak sih, kita tiba-tiba kita ngejoprak, kita ketakutan, ada apa kan, kita nggak bawa, maksudnya bukan nggak bawa orang pinter, nggak bawa orang ahli gitu kan. Nggak apa-apa katanya gitu. Bilang nggak apa-apa, bilang orang
nggak ada takutnya, aku aja udah takut banget. Sekarang aja kalau mau mandi, pintu kamar mandi aku buka karena aku takut tiba-tiba lagi ketok-ketok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.